Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Agar agenda yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat serta acara dapat berjalan dengan lancar. Para hadirin sekalian, pada siang yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti yaitu pengukuhan atau pembacaan ikrar, serta pembacaan surat keputusan. Yang kelima, foto virtual bersama. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Baik, alhamdulillah acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dipandu oleh rekan kita Zakia Mawarni. Kepada Zakia Mawarni dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yaqulu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. وقال نبيهم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وترك آل موسى هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن kuntum mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Zakia telah memandu kami semua dalam pembacaan kalam ilahi. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh rekan kita Dika Aryana selaku Presiden Mahasiswa STIM Antarbangsa. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Tarmizi Asidik selaku Ketua STIMIK Antarbangsa, yang saya hormati Ibu Kusumahati MMMkom selaku Wakil 1 bidang akademik, yang saya hormati juga Ustadz An-Nur Fajri selaku Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, yang saya hormati para dosen yang menyempatkan waktunya untuk hadir, terima kasih. Tak lupa juga yang saya hormati teman-teman ketua UKM dan himpunan serta para pengurus badan eksekutif mahasiswa.
serta para mahasiswa STIM antar bangsa yang ikut andil, yang ikut hadir di acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena berkat limpahan nikmat hidayahnya, kita bisa berkumpul di acara pengukuhan Badan Eksekutif Mahasiswa, tambahan amunisi baru, dengan tema meniti langkah baru satu tujuan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berkumpul di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Tak banyak kata yang ingin saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, mohon maaf, yang sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga selamat untuk mengemban amanah di sisa periode sekarang. Semoga amanah yang kita emban sama-sama bisa menjadi pahala jariah untuk kita, bisa menjadi amal jariah untuk kita gitu. Mungkin kalau kata Ustadz Hanan Ataki, beliau pernah bilang lelahnya itu sementara, tapi kalau karena kita lelah ya pahalanya juga insya Allah bakal selamanya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya terima kasih dan selamat untuk mengemban amanah kita sama-sama untuk majukan BEM STIMIK antar bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dika Aryana atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, kita ke sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Anur Fajri PhD selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIMIK Antarbangsa. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Kita lanjut saja di sambutan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Kusumahati MMM.Com selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Alda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya. Dan bersyukur alhamdulillah Ustadz Tarmizi sudah bisa hadir. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Rekan-rekan BEM semuanya, terima kasih atas undangan yang diberikan ke saya. Suatu kehormatan saya bisa ada di Zoom meeting siang ini untuk hadir dalam acara pelantikan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Antar Bangsa, dan saya sangat sangat tertarik dengan tema Anda, meniti langkah baru satu tujuan. Ya, artinya di sini adalah bahwa Anda sebagai duta kampus itu sudah di sini tidak ada visi misinya ya. Artinya saya hanya melihat bahwa Anda dalam BEM itu satu tujuan. Berarti semua anggota BEM harus sudah memahami dan harus sudah mengetahui apa visi misinya BEM. Artinya Anda juga harus sudah bisa membulatkan tekad, membulatkan semangat Anda untuk mencapai tujuannya. Tujuan BEM, apa tuh tujuan BEM-nya gitu ya. Khusus buat anggota BEM yang akan dilantik untuk hari ini, berarti Anda sudah harus bisa memahami tujuan yang sudah dicetuskan oleh anggota BEM sebelumnya, bahwa Anda siap bergandeng tangan, bahwa Anda siap bersama-sama berjuang untuk mengharumkan nama STIMIK Antarbangsa. Kampus kita
tidak akan ada artinya apabila tidak ada Anda di dalamnya. Anda adalah wakil dari mahasiswa gitu ya, seluruh mahasiswa STEMIK antarbangsa. Anda adalah perwakilannya. Anda adalah perpanjangan tangannya. Anda adalah apa istilahnya? Anda adalah wakilnya gitu ya, wakil dari seluruh mahasiswa. Dan artinya Anda juga yang harus bisa menyuarakan semua inspirasi atau semua aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Selain itu adalah Anda juga harus memiliki, kalau menurut saya, kemampuan yang mungkin akan lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang bukan anggota BEM. Dan alhamdulillah di sini saya dari BEM yang bukan sebelumnya, dari BEM yang ke periode kemarin gitu ya, anggota BEM yang sekarang ini saya melihat banyak memberikan kontribusi, banyak memberikan bagi saya cahaya gitu ya, untuk bisa memberikan semangat dan motivasi ke teman-teman yang lain. Contoh di sini ada Zakia Mawarni yang kemarin juga mendapatkan prestasi. Kemudian ada Giant yang juga pernah mendapatkan prestasi. Kemudian juga ada Kebisaan Ista yang bisa bahasa Ista bisa bahasa Thailand ya bahasa Inggris dan sebagainya. Artinya Anda memiliki kemampuan yang lebih gitu. Anda memiliki kemampuan yang bisa membangkitkan motivasi, membangkitkan semangat buat teman-teman mahasiswa yang lain. Sehingga saya berharap melalui Anda ya, dengan meniti langkah baru satu tujuan tadi, melalui Anda lah nama STEMIK antarbangsa bisa memiliki gaung, tidak hanya di dalam kampus tapi juga di luar. Artinya melalui Anda juga bahwa mahasiswa-mahasiswa kita nantinya bisa lebih berprestasi, bisa lebih memiliki memiliki sinar di luar gitu ya, tidak hanya sebatas di kampus saja. Dan dari mahasiswa-mahasiswa BEM ini saya mengharapkan bahwa Anda nantinya bisa menjadi duta dari kampus kita untuk bisa membawa nama baik antar bangsa ke dunia luar tentunya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan tetap semangat, tetaplah memiliki satu tujuan yang nantinya Anda tidak terpecah belah, yang nantinya Anda bisa mengharumkan nama STEMIK antar bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Uma atas sambutan yang telah diberikan kepada kami. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Anur Fajri. Alhamdulillah Ustadz udah bergabung nih. Selamat siang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, berkat doa bersama. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, boleh diberikan sambutannya kepada kami, Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali walau dalam kondisi pandemik dan juga berada di manapun saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan doa semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ketua kita Ustadz Tarmizi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Beliau dalam kondisi yang saat ini boleh dikatakan sudah sangat membaik. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita. Ini satu kesyukuran bagi kita yang senantiasa kita selalu mendoakan kesehatan beliau, keluarga, dan seluruh para pemimpin Darul Quran secara umumnya. Kemudian yang sama juga kita hormati Ibu Kusuma, dan Alhamdulillah bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Kemudian Ketua Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu DIKA, dan seluruh para pengurus BEM ya pada saat ini
yang insya Allah akan dilantik, serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi STEMIK antarabangsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan yang singkat ini, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Kusuma dan mungkin sebelumnya Ustaz Tarmizi, berkenaan dengan kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan bergabung dalam grup ini. Dalam keadaan saat ini memang Bapak dalam perjalanan, berada di kampung halaman yaitu di Taluk Kuantan di Riau, dan insya Allah mudah-mudahan ini tidak mengurangi kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini, poin-poin penting yang ingin Bapak sampaikan, insya Allah sebagaimana yang kita ketahui dalam dunia pengurus ya, ataupun yang disebut dengan kita di dunia pesantren dan lain sebagainya, dan kampus ini juga bagian daripada lembaga besar Darul Quran, kita menganut yang namanya siap memimpin dan siap dipimpin. Ini slogan yang selalu kita sampaikan kepada seluruh teman-teman dipilih, ya, terpilih untuk menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STEMIK Antarabangsa, di mana teman-teman akan mengurus, akan memimpin kampus kita ini, khususnya dalam kegiatan kemahasiswaan. Maka amanah yang diberikan ini agar kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Demikian ketika kita menjadi yang dipimpin, dalam artian kita harus siap juga untuk melaksanakan segala arahan, segala perintah ataupun anjuran yang telah disampaikan oleh pemimpin kita. Nah, dalam skup kecil ini, saya masih ingat pimpinan kita, ketua kita Ustaz Tarmizi mengingatkan, kalau bisa kita tidak mengatakan bagian di dalam kelompok ataupun dalam BEM ini, tapi kita buat seperti sebuah negara. Jadi ada kementerian ya, ada sebagai penanggung jawab di bidang hal-hal yang lainnya. Nah ini insya Allah kita akan laksanakan, mudah-mudahan mencangkup keseluruhannya. Jadi kalau kita melihat di sebuah presidennya, di situ ada wakil presidennya, di situ ada para pembantu presiden, yaitu para menteri. Jadi kita akan berharap BEM ini juga akan menganut sistem seperti itu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan semaksimal mungkin. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dika sebelumnya, saat ini memang jumlah pengurus cukup banyak. Mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah anggota BEM ini, otomatis kita harapkan kegiatan semakin maksimal, ya, kegiatan semakin lebih baik daripada sebelumnya kita harapkan. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah mengadakan musyawarah besar LDK, ya, lembaga dakwah kampus, di mana di situ sudah ada pemimpinnya yang baru, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melantik pengurus-pengurus BEM yang baru yang sudah terdaftar, dan mudah-mudahan pada hari ini bisa kita kukuhkan bersama. Dan insya Allah hanya itu saja pesan dari Bapak pada kali pertemuan ini, dan mudah-mudahan apapun kegiatan yang akan kita laksanakan di kemudian hari, kita mulai menyusun dari sekarang apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita tutup segala kekurangan dan lain sebagainya, sehingga harapan kita ke depan setiap kegiatan itu semakin maksimal. Tadi kalau tidak salah Ustaz Bu Kusuma mengatakan kekuatan di BEM ini luar biasa dengan tim-timnya, dan insya Allah antum bisa bekerja sama, kemudian saling menutupi kekurangan dan saling menguatkan satu sama lain, dan Bapak yakin sekali kampus kita akan semakin lebih optimal, akan semakin lebih insya Allah berjaya ya, dan mudah-mudahan ini harapan kita semua. Demikian insya Allah sambutan singkat ini dari Bapak, dan mudah-mudahan insya Allah pada hari ini pelantikan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jazakumullah khairan katsira, dan mudah-mudahan sampai ketemu, mudah-mudahan nanti kita bisa ada kelas offline sehingga kita bisa bertatap muka lebih maksimal untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
ke depan. Demikian sambutan dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anur Fajri, PhD, atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Tarmizi, SEMAG. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya? Terdengar ya? Alhamdulillah kedengaran Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ba'du. Ustadz Anur Fajri, PhD, Buku Summa Hati Enkom MM, juga para dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang bersejarah. Saya nggak tahu siapa ketua BEM yang baru ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Mas Dika dan krunya dan para menteri-menterinya yang telah membantu STIM Antar-Bangsa bergerak keluar dan juga membantu adik-adiknya untuk dibina, dan juga buat para mahasiswa yang terpilih menjadi kabinet barunya. Siapa sekarang ketuanya? Afwan Ustadz, jadi hanya penambahan aja. Oh iya. Oh, jadi pengukuhan ya. Jadi ini 2 periode gitu lah. 2 periode. Ya. Baik. Oh, saya nggak paham, nggak tahu. Baik. Yang pertama adalah buat kita semua. Tidak ada pemimpin yang dia lahir karena ini kita bicara bukan karena takdir ya, kecuali Rasulullah SAW memang dia dipersiapkan oleh Allah SWT. Tidak ada pemimpin yang dia tidak lahir begitu tiba-tiba jadi pemimpin. Jadi buat mahasiswa yang sekarang duduk di organisasi BEM, maka dia harus bersyukur, karena disinilah bagaimana Anda bisa secara real, secara teknis, secara operasional di lapangan, Anda bisa langsung mengimplementasikan apa yang Anda dapat di dunia kampus. Dan tidak semua mahasiswa atau mahasiswa itu mendapat kesempatan itu, karena kebanyakan mereka berpikir bahwa, wah, buat apa saya aktif di BEM? Buat apa saya aktif di organisasi? Padahal itulah yang bisa membuat Anda lebih dewasa. Itu gini, karena organisasi itu akan mengajarkan Anda bagaimana Anda berpikir secara dewasa. Disitulah Anda bisa belajar bagaimana mengelola permasalahan. Bagaimana Anda di situ bisa belajar bagaimana memimpin diskusi, bagaimana bermusyawarah, bagaimana memutuskan persoalan-persoalan secara bersama. Tidak bagaimana menghilangkan ego, bagaimana membangun kebersamaan. Itu nggak ada tuh. Tidak ada di mana-mana. Terus bagaimana Anda bisa meng-create atau bisa mendistribusikan tugas. Jadi kalau kita punya tugas satu, terus kita bisa diskusikan secara sama-sama. Bagaimana kita bisa memilih persoalan yang kita bisa lakukan secara bersama. Dan ini tidak bisa didapatkan di mana-mana. Alhamdulillah saya sejak dulu itu aktif di organisasi, termasuk juga Ustaz Anur Fajri juga termasuk aktif. Bu Kusuma juga aktif. Disitulah kita bisa, dan perbedaannya adalah pada saat Anda aktif organisasi dan tidak, maka akan kelihatan tuh. Maka kalau saya bicara sama istri, kalau mau mendidik anak itu, kalau mau dididik, satu dia sebagai seorang akademisi, ya sudah sekolah setinggi-tingginya. Pada saat dia menjadi akademisi, maka pola pikir dia, maka dia tidak bisa berpikir antara otak kanan dan otak kiri. Makanya kalau orang yang condong ke otak kanan dan otak kiri, maka akan beda. Tapi kalau orang yang sudah berorganisasi, maka dia bisa menyeimbangkan bagaimana otak kanan, bagaimana otak kiri. Itulah kehebatannya, kalau kita udah bisa menyeimbangkan otak kanan dan kiri, maka itu sesuatu yang luar biasa buat Anda dan semua. Saya kalau kemarin misalnya pada saat perkenalan anak-anak kampus misalnya yang baru,
Saya kenapa bicara tentang sejarah? Karena di sejarah inilah Anda akan bisa banyak belajar. Kalau kita lihat misalnya sekarang di dunia, ada berapa kerajaan yang sampai sekarang hari ini dia masih aktif. Dia masih menjadi sebuah monarki yang sukses, yang berjaya. Satu, kerajaan Inggris. Oke, pertama Arab Saudi. Oke, pertama Inggris, kedua Arab Saudi. Terus di Asia itu ada Thailand, di Malaysia ada Malaysia sebagian besar juga masih kerajaan. Nah, saat Anwar Fadri kan kuliah di Malaysia, ada 9 kerajaan kecil ya. Johor termasuk, ada 9 kerajaan kecil. Terus juga ada Thailand tadi saya sebutkan, ada Yordan, ada beberapa tempat-tempat yang lain. Ada juga Oman termasuk kerajaan juga. Ini monarki. Tapi coba lihat kerajaan Inggris. Ini kita bicara Inggris. Inggris itu pada saat Perang Dunia Kedua dan Ke-1, dia menjadi salah satu negara yang juga menjadi negara imperialisme, menjadi negara yang menjajah. Tapi sekarang monarki ini tetap ada di bawah Perdana Menteri. Tahu tidak buat mahasiswa? Pada saat Inggris, sekarang Perancis. Perancis itu sekarang tidak ada kerajaan. Tapi Perancis dan Inggris itu termasuk 2 kerajaan besar Eropa yang dia menguasai dunia. Dia menguasai dunia. Sampai saat itu termasuk siapa yang bisa menghancurkan Muslim yang ada di Spanyol adalah Perancis. Ini Perancis itu di bawah ratunya yang namanya Isabella. Nah, makanya dulu ada, pada saat kita dengar lagu Isabella kan pernah dengar kan? Ini jangan nyanyi lagu Isabella karena sejarah itu bahwa Ratu Isabella lah yang Isabella sama Raja Spanyol yang menghancurkan kerajaan Spanyol Islam itu sampai ke akar-akarnya. Nah, ada sesuatu hal yang luar biasa pada saat abad pertengahan. Apa? Ada anak muda yang dia tidak diukur secara kualitas, tapi dia bisa menghancurkan Prancis. Jadi dia bisa bisa memenangkan peperangan yang sudah jalan selama 100 tahun. Umurnya masih belasan tahun. Umurnya masih umur 21 tahun. Umur 21 tahun dan dia hanya memimpin selama 9 tahun. Tapi ini raja sampai saat ini dianggap salah satu raja yang tersukses di Inggris. Dia menjabat pada usia 21 tahun dan memenangkan perang antara Prancis, yang perang itu sudah dilakukan selama 100 tahun. Jadi perang 100 tahun itu nggak ada yang menang tuh, tapi pada saat dia jadi raja, menang dia. Sama seperti, makanya kalau bicara sejarah itu, kita kadang-kadang, ini bicara tentang, misalnya kita kadang-kadang bicara, lagi ramai misal khilafah yang mana dulu misalnya. Karena kalau bicara kerajaan, maka semua kerajaan. Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu kerajaan juga dan monarki. Jadi kerajaan. Terus yang mana? Nah, sekarang dari semua kerajaan yang sekarang kerajaan itu ada, ya kerajaan ini bukan kerajaan Islam, tapi kerajaan yang Nasrani. Termasuk kayak Inggris termasuk Buddha Hindu, Buddha ya ini Thailand kan. Umur 21 tahun itu dia sudah memenangkan peperangan yang sudah 100 tahun. Umur 31 tahun dia meninggal, tapi ini raja ini kenapa raja ini menjadi salah satu raja yang dianggap Shakespeare itu dibilang sebagai raja yang paling sukses di tanah Inggris. Umur 18 tahun, meninggal 31 tahun. 9 tahun dia. Nah, kenapa saya bicara tentang ini? Bahwa Anda ini adalah harus mulai berpikir, ini kan umurnya kan 19 tahun, umur 19 tahun sampai ada yang umur 30 tahun di sini, mahasiswa. Misalnya yang duduk di BEM. Ada yang umur 40 tahun nggak ada kan? Kan umur Anda semua kan umur 18 sampai dengan umur 21 tahun. Itulah umur Anda tuh harus bergerak dan harus berpikir dewasa. Kenapa namanya Henry V, nanti baca dah. Henry V itu, jadi Raja Henry V. Coba Anda baca di sejarah. Kenapa dia bisa begitu besar dan dewasa pada saat umur sekian? Karena yang dilakukan sama dia pada saat dia umur segitu, dia tidak tinggal dalam istana. Di mana dia tinggalnya? Dia keluar dari istana.
dia keluar, dia bergabung dengan masyarakat, bergabung dengan rakyat, bergabung, dan dia nggak mau jadi raja. Kenapa? Karena raja itu cuma perang doang. Akhirnya dia belajar bagaimana bisa perang. Dia belajar dari masyarakat, dia belajar dari rakyat, bagaimana dia bisa jadi pemimpin. Atau seperti misalnya, kalau kita terkenal, misalnya kan kita selalu mengeluh-ngeluhkan nih, Muhammad Al-Fatih yang umurnya masih belasan tahun, bisa menguasai graphic novel. Padahal banyak. Maka Anda harus baca sejarah yang mana, sejarah yang non dan yang sejarah yang muslim. Karena secara keseluruhan itu semua mereka-mereka yang sukses dalam sejarah adalah orang-orang yang masih muda. Nah, ini kesempatan buat Mas Dika dan teman-teman dengan teman-temannya. Ini kesempatan Anda untuk belajar menjadi pemimpin, dan ini tidak ada di mana-mana. Jadi silakan Anda belajar, terus nanti ketemu nih suatu permasalahan yang membuat Anda, misalnya Anda semua tuh merasa, wah ini nggak bener nih, nggak apa-apa, ini seperti pendewasaan. Nah, alhamdulillahnya kan ada Ustadz Anur Fajri, ada buku Suma, nanti Anda bisa konsultasi dengan saya juga bisa. Jadi ini bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh tinta emasnya anak-anak muda sampai sekarang. Jadi Anda sekarang umurnya itu 19 tahun sampai umur 25 tahun ke bawah. Maka harusnya Anda sudah mulai berani menulis sejarah hidup Anda sendiri, yang kalau Anda mau dikenal sama masyarakat atau dikenal secara dunia, maka Anda harus mulai menulis sejarah Anda sendiri. Dari mana? Ya sudah, Anda mulai dari STIM antar bangsa. Contoh misalnya, STIMIK antar bangsa menjuarai juara olimpiade tingkat internasional, itu sejarah. STIMIK antar bangsa misalnya, salah satu mahasiswanya juara misalnya matematika kampus se-Indonesia, itu sejarah. Apalagi pertama. Tinggal Anda tulis tuh sejarah itu di mana Anda menulis. Sejarah itu, dan bagaimana kita dikenal, pada saat Anda dikenal, maka Anda harus tulis itu menjadi sebuah sejarah Anda. Nah, saya lupa zaman apa gitu, mungkin Fadil ingat, bagaimana seorang raja di daerah India, di Mongol misalnya, itu hanya mengundang seorang penyair untuk menulis sejarahnya, sejarah kerajaan itu. Maka sampai saat itu sejarah itu akan dikenal. Nah, sekarang Anda harus mulai nih. Nah, sekarang kan udah mulai Mas Farhan udah mulai nulis. Terus yang lain juga udah mulai nulis. Nah, sekarang Anda mulai nulis sejarah Anda sendiri. Sejarah itu bisa ditulis dalam hal yang memang sifatnya prestasi. Dan mudah-mudahan kalau misalnya mahasiswa kita misalnya juara robotik misalnya, atau Mapala STIM antar bangsa, dia bisa mengibarkan bendera STIM antar bangsa di Jayawijaya misalnya. Ini kan sejarah. Misalnya kan, apa yang nggak mungkin? Mungkin saja. Tinggal tempel Jayawijaya ada di situ kan. Kita pegang gitu, gitu selesai. Nah, ini tinggal Anda harus berani dan yakin. Di umur-umur inilah Anda tinggal menulis sejarah Anda. Anda menulis sejarah Anda mau ngapain? Udah, intinya kayak gitu semua. Nah, bicara misalnya, kalau kita bicara misalnya sejarah non. Semuanya anak muda. Tidak ada satupun orang tua. Tidak ada satupun orang tua yang mengubah dunia. Tidak ada. Semuanya anak muda. Bung Hatta, pada saat dia menjadi delegasi KMB, kompresi meja bundar, KMB benar ya, itu usianya masih 20-an. Masih muda. Menjadi diplomasi ulung pada saat itu. Nah, ada cerita yang mungkin Ustadz Anur Fajri juga dialog antara misalnya Buya Hamka muda dengan Kiai Fanani. Ternyata dia kawan karib tuh. Maka kalau mahasiswa baca novel misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu bagaimana nama-nama dalam cerita itu diambil dari keluarganya Kiai Fanani. Wow, itu luar biasa. Nah, ini silakan Anda belajar dan mulai baca saja. Maka Anda harus baca, dengan itu Anda terinspirasi bahwa usia-usia muda itulah usia-usia Anda sekarang. Anda harus sudah mulai berpikir bagaimana sejarah Anda ke depan. Nah, dimulai dari Anda menjadi pengurus BEM,
menjadi pengurus BEM, menjadi bagian dari BEM, maka disitulah Anda mulai bagaimana Anda belajar untuk memimpin. Pertama, mimpin untuk diri sendiri, kedua nanti mimpin untuk keluarga, ketiga mimpin masyarakat, ketiga mimpin Indonesia, keempat mimpin dunia. Terima kasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas sambutan yang telah diberikan. Baik, para hadirin yang terhormat, para hadirin sekalian, akhirnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pengukuhan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang bertemakan meniti langkah baru satu tujuan. Nah, sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Timik Antarbangsa. Mohon maaf ya jika kelewatan tadi. Baik, untuk Jayan, boleh? Bismillah, ikhtiar wujudkan karya nyata, mencetak generasi Qurani dalam teknologi informasi. Di sini kami berkreasi, di sini kami berintegrasi, tumbuhkan jiwa teknopreneur, santun dalam pribadi Qurani. STMIK Antarbangsa, majulah menjadi yang terdepan, berbekal iptek dan Al-Quran, genggam dunia dalam pembangunan.
sini kami berintegrasi, tumbuhkan jiwa teknopreneur, santun dalam pribadi Qurani. STMIK antar bangsa, majulah menjadi yang terdepan, berbekal iptek dan Al-Quran, genggam dunia dalam pembangunan. STMIK antar bangsa, majulah menjadi yang terdepan, berbekal iptek dan Al-Quran, genggam dunia dalam pembangunan. Baik, alhamdulillah. Sebelum pembacaan ikrar, inilah dia para calon pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa yang akan dikukuhkan. Wah, Masya Allah, ada 4 anggota baru nih. Baik, itulah dia para pengurus yang akan dikukuhkan pada hari ini. Maka dari itu akan dibacakan ikrar pengurus yang akan dibacakan oleh Ustadz Tarmizi SEMAG dan diikuti oleh para peserta pengukuhan. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, yang dikukuhkan siap? Siap, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan didorong oleh hasad mewujudkan rasa kekeluargaan. dan didorong oleh hasrat untuk mewujudkan rasa kekeluargaan Dan kebersamaan di kalangan mahasiswa. dan kebersamaan di kalangan mahasiswa Dan aktivitas akademik antarbangsa. dan civitas akademik antarbangsa. Dengan ini saya selaku pengurus BEM STMIK antarbangsa bersumpah. Pengurus BEM STMIK antarbangsa. Satu, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus BEM. Dua, senantiasa menjaga harkat, martabat dan citra STMIK antarbangsa dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Tiga, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan, serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika STMIK antarbangsa,
serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan mahasiswa STEMIK antar bangsa. Serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan mahasiswa STMK antar bangsa. 4. 4. Mematuhi anggaran dasar Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dan anggaran rumah tangga garis besar haluan organisasi serta garis besar organisasi BEM STEMIK antar bangsa BEM STEMIK antar bangsa dalam menjalankan roda organisasi. dalam menjalankan roda organisasi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Tarmizi yang sudah menuntun para calon pengurus. Nah, semoga pengurus BEM yang baru tetap istiqomah dan selalu mengingat tugas dan tanggung jawabnya. Alhamdulillah ya. Baik, acara selanjutnya akan dibacakan surat keputusan sekaligus ditandatangani langsung oleh Ustadz Anur Fajri PhD. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Mungkin Ustadz Anur Fajrinya lagi tidak ada koneksi internet. Mungkin akan digantikan oleh Ibu Kusuma. Kepada Ibu Kusuma, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alda. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 001 garis miring SK garis miring BEM strip STEMIK antar bangsa garis miring 12 garis miring 2020 tentang pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 menimbang bahwa diperlukan adanya penambahan baru pengurus baru Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STEMIK antar bangsa untuk periode 2020-2021. 2. Bahwa diperlukan adanya pengisian pada struktur organisasi BEM STEMIK antar bangsa. Mengingat adanya regenerasi pengurus BEM STEMIK antar bangsa. 2. Pengisian struktur organisasi BEM STEMIK antar bangsa. Lanjut surat keputusannya. Memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BEM STEMIK antar bangsa memutuskan nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini adalah pengurus BEM STEMIK antar bangsa periode 2020-2021. 2. Menugaskan kepada nama-nama terlampir untuk melaksanakan tugas sesuai ADART BEM STEMIK antar bangsa. 3. Ketetapan ini berlaku mulai saat ditetapkan. Ditetapkan di Ciledug, Tangerang pada tanggal 27 Desember 2020, Presiden Mahasiswa STEMIK antar bangsa 2019-2021 Dika Aryana mengesahkan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STEMIK antar bangsa Ustadz Anur Fajri PhD. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Kusuma yang sudah membacakan surat keputusan. Dengan dibacakan surat keputusan tersebut, maka dari itu para calon pengurus sudah sah untuk menjadi pengurus BEM periode 2020-2021. Selamat untuk 4 anggota yang baru.
Sebelum kita mengakhiri pengukuhan ini, baiknya kita foto bersama ya. Untuk semuanya dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Ya, senyum, senyum, senyum. Cheese. 1, 2. Ayo, udah siap semuanya? Angkat tangan. Yuk, 1, 2, 3. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Para hadirin sekalian, adapun acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kepada Katorik Al-Islami untuk sekiranya bersedia memimpin doa. Kepada Katorik, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya karim. Ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukra wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal ilma wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma afina min kulli bala idunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Katorik yang telah memimpin doa. Baik, acara terakhir atau kita sudah berada di ujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya persilahkan kepada Sufi atau Robia untuk menyebutkan atau menjelaskan pembacaan struktur lengkap Badan Eksekutif Mahasiswa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, mungkin bisa digantikan oleh rekan kita Dika Aryana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan susunan lengkap kepengurusan BEM periode 2019-2021 yang alhamdulillah ditambah lagi dengan amunisi baru. Yang pertama Presiden Mahasiswa, saya sendiri Dika Aryana. Kemudian Wakil Presiden Mahasiswa ada Alda Maulidi atau Liska. Kemudian ada Biro Kesekretariatan, ada Robia Al-Adawiyah atau biasa dipanggil Sufi. Untuk Biro Keuangan bank kita ada Anissa
Anissa. Kemudian di Departemen Keagamaan, dari menterinya itu ada Zainur Rahim, kemudian anggotanya ada Zakia Mawarni, Fadli Idris, dan Ibnu Fauji yang baru. Kemudian di departemen lain, Departemen POSDM, Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Mahasiswa. Menterinya itu ada Ista Rahmanisa, biasa kita panggil Ista. Kemudian para wakil menterinya, dibantu oleh para wakil menterinya, ada Irfan Maulana, kemudian juga ada Aldino Geraldo, dan yang terakhir ada saudara Naufal. Kemudian untuk di departemen terakhir, Departemen Info itu menterinya ada Jayananda Eka Putra, kemudian dibantu dengan para wakil menteri. Para wakil menterinya ada Farhan Ramadan, ada Indah Hairunisa Ahmad Hutasuhud, dan yang terakhir ada Irfan Choice. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bakal ada juga susunan kepengurusan baru di Instagram BEM STIM Antarbangsa secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dika Aryana. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Semoga semua yang kita dengar tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian acara ini, saya selaku pembawa acara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.